untuk berbuat kebaikan, turut ikut berbuat kebaikan. Saya bukan tokoh, saya juga bukan ahli, tapi sedikit sebagai pengamat sosial. Saya aktivis bersama dengan Ustadz Martono, sering berbuat di lapangan, dan khusus untuk kasus Lambia burung berulang, saya juga ikut peduli, dan saya sudah mencoba dengan kemampuan saya berkoordinasi dengan beberapa lembaga supaya kasus ini tidak sampai meluas kemana-mana, tapi hanya terkondisi oleh oknum yang melakukan tindakan kriminal bukan atas sebuah atau satu agama berkonflik dengan agama yang lain, yang kebetulan oknum pelakunya beragama Islam yang melakukan tindakan persekusi melanggar hukum 351, yang dipersekusi atau yang merasa terhina adalah dari agama Kristen, bukan agama Islam yang melakukan persekusi terhadap agama Kristen, tapi oknum dari sebuah organisasi tertentu yang melakukan persekusi terhadap oknum juga dari suku Batak yang kebetulan beragama Kristen yang bernama Lambia Buru Manula. Kita batasi persoalan ini, persoalan tindakan murni kriminal oleh oknum terhadap oknum, supaya jangan terseret-seret agama Islam dengan agama Kristen dalam hal ini. Kemudian yang melakukan persekusi, kita tidak tahu suku apa. Untuk itu jangan dipersoalkan, yang melakukan persekusi adalah suku ini. Kebetulan yang dipersekusi adalah bermarga Buru Manula, tidak bisa tidak, ya, dia adalah Batak. Tapi bukan Batak yang dipersekusi, tapi Lambia Buru Manula. Kebetulan dia Batak, marga Buru Manula. Itu dia intinya. Sehingga kalau ini kita jelaskan kepada seluruh halayak, seluruh elemen, seluruh lapisan, kemungkinan orang akan memahami dan tidak berusaha menyeret-nyeret persoalan ini menjadi unsur sara. Kita sama-sama hindari. Saya sangat senang pertemuan ini lintas agama. Ya, saya anggap ini semua tokoh agama. Kita tidak mempersoalkan level tokoh agamanya di level mana, tapi saya menganggap semua ini adalah tokoh agama. Tidak ada urusan dengan level-level mana. Senang saya dengan ini. Saya mengusulkan kepada Ustadz Martono karena sering komunikasi. Izin Ustadz, saya ingin dulu. Saya juga sudah bikin video soal penyelesaian ini yang menurut saya jalan penyelesaiannya adalah hindari menyeret-nyeret persoalan ini menjadi sara. Masing-masing menahan diri, baik dari organisasi tertentu dengan organisasi Batak yang sudah mengangkat suara untuk tahan diri. Tahan diri. Karena apa? Sedikit saya sampaikan bahwa Batak bersuara, tuntutannya adalah jangan menerima penyelesaian persoalan ini dengan mata dan mereka. Itu saja tuntutan. Nah, sudah didampingi oleh penasihat hukum, sudah didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat termasuk Ustadz Martono, sudah didampingi oleh berbagai elemen dengan tujuan tadi supaya ini diselesaikan di muka hukum. Indonesia negara hukum. Ini sudah. Artinya
orang menganggap sepele, selesai masalah dengan materai berikut, sudah tidak, sudah terbantahkan ketika kasus ini diterima oleh Polres Deli Serdang. Titik. Perjuangan organisasi Batak, termasuk saya berdiri organisasi Batak, sudah selesai. Sampai di situ. Kita warga negara Indonesia yang baik, yang mengikuti aturan hukum, silakan. Saatnya sudah menjadi ranah kepolisian, ranah pemerintah dengan seluruh instansi terkaitnya. Bukan ranah kita lagi. Organisasi Batak lepas, tidak ranahnya lagi. Organisasi yang mengatasnamakan agama tertentu lepas, sudah tidak domainnya lagi, bukan urusannya lagi. Untuk itu saya menyampaikan, bila berkenan kita seluruh yang ada di ruangan ini, sampaikanlah bahwa domain kita sudah selesai, keinginan kita sudah selesai, sudah diambil alih, take over oleh pemerintah lewat diterimanya pengaduan di Polres Deli Serdang. Cukup sampai di situ. Kita hanya bisa mengawal proses itu, boleh. Silakan masing-masing lembaga, masing-masing aliansi, instansi atau organisasi kawal proses hukum di Kabupaten Deli Serdang, di Polres. Silakan, tanpa intimidasi. Gitu. Saya pikir sampai di sini. Nah, ke depan ini apa yang akan dilakukan ketika Kapolda memanggil para tokoh-tokoh agama, termasuk tokoh masyarakat? Apa yang beliau sampaikan? Supaya seluruh elemen di Sumatera Utara ini tahan diri, serahkan kepada kepolisian, berdamailah satu dengan yang lain. Saya berpikir bagaimana cara wujud perdamaiannya, itu yang harus kita buktikan. Wujud perdamaian yang saya pikirkan adalah, mari kita sama-sama elemen masyarakat lintas agama, ya, lintas suku dan lintas ormas apapun, ya, menyuarakan perdamaian. Lewat apa? Banyak media sekarang. Lewat ini yang kita pegang-pegang ini juga sudah bisa menyuarakan perdamaian. Sekarang tergantung siapa yang akan menyuarakan perdamaian itu. Siapa yang mau hukum yang menyuarakan perdamaian itu. Saya pikir untuk lintas agama, forum ini sudah cukup mewakili untuk menyuarakan perdamaian itu. Ketika forum ini menyampaikan secara publis kepada masyarakat umum, ini yang diinginkan oleh Kapolda, ini yang diinginkan oleh pemerintah kita. Suarakanlah perdamaian itu lintas agama. Bila bisa, suarakan perdamaian itu lintas suku yang ada di Sumatera Utara. Saya pikir selesai. Ketika lintas agama sudah menyuarakan perdamaian, lintas suku menyuarakan perdamaian, selesai urusannya. Tidak menyeret kemana-mana dan tidak berpanjang kemana-mana. Saya mengusulkan di forum yang kecil ini, jumlahnya kecil tapi belum tentu suaranya kecil. Saya bisa, ya, meyakini kalau jumlah kecil ini bisa bersuara besar ketika kita sama-sama bersinergi untuk menyuarakannya. Sekarang kita bertemu, saya harapkan ada pertemuan lagi di depan rumahnya Ibu Lamria, lintas agama. Bila perlu lintas suku yang ada di sana, kita duduk bersama di sana, bersilaturahmi bersama. Bila perlu buka puasa bersama. Ini wujudnya. Kalau kita hanya duduk begini tanpa publikasi keluar, tanpa kita suarakan keluar, orang tidak mendengar, orang tidak melihat. Paling mungkin abang-abang ini yang pandai untuk medsos ini yang menyuarakan. Tapi ketika kita wujud nyatakan, kita duduk bersama di sana, bikin tenda,
2-3 biji tenda, bikin kursi di situ 100 biji. Ada tokoh agama ini, tokoh agama ini, tokoh agama ini, tokoh agama ini duduk di sana bersama, suku-suku perwakilannya duduk bersama dengan nuansanya buka puasa bersama. Saya pikir silaturahminya terjadi. Menyuarakan ke publik, menyuarakan ke Indonesia, menyuarakan ke dunia. Ternyata di Medan, di Batang Kuis, di Sumatera Utara, nggak sulit kok berdamai. Buktinya lihat, mereka sudah berdamai, duduk bersama. Itulah saran dari saya, usul dari saya. Mari kita wujud nyatakan perdamaian itu benar-benar terjadi, sehingga dengan kegiatan itu ngerem orang-orang yang mau provokasi, kena rem. Orang-orang yang mau bikin tujuan-tujuan politik, kena rem. Orang-orang yang mau ambil keuntungan di peristiwa ini akan menjadi ngerem. Karena apa? Sudah terbantahkan oleh kegiatan yang akan dilakukan. Itu sekedar usul dari saya. Ya, mudah-mudahan bukti nyata yang akan kita lakukan ini jawaban Sumatera Utara damai. Tidak gampang diobrak-abrik. Khususnya Deli Serdang, intinya Batang Kuis sudah berdamai. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau berkenan, saya sangat merasa berterima kasih. Soal A, B, C, D yang berhubungan dengan itu, saya pikir mari kita duduk bersama, kita bikinkan satu dan lain hal untuk mewujudkan perdamaian terjadi di Sumatera Utara. Bila perlu ketika pertemuan itu Kapolda hadir di tengah-tengah kita, Kapolres Deli Serdang hadir di tengah-tengah kita, Kapolsek Batang Kuis hadir di tengah-tengah kita. Saya pikir selesai, Indonesia akan senyum, Tuhan juga akan tersenyum. Maaf sekali lagi saya terlambat. Terima kasih untuk Ustadz Noto, rekan juang saya sudah sekian tahun. Beliau ini sedikit bukan publikasi, tapi bapak-bapak juga mungkin sudah tahu. Ini gak ada kenal lelahnya. Saya pikir sedikit Ustadz, mohon maaf kalau saya tinggikan Ustadz di sini. Ya, izin Ustadznya. Ya, terima kasih karena teman perjuangan saya juga beliau. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan kepada Bapak.